Halo sahabat rajut, selamat datang di channel kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bagaimana cara mengaplikasikan motif bintang laut yang cantik ini menjadi sebuah proyek rajutan berupa dompet maupun tas. Cantik banget bukan? Nah, sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa ya untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen di kolom komentar, dan juga subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video-video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan. Untuk benang, kali ini saya menggunakan benang polikilap. Saya siapkan dua warna, ada warna navy dan warna coksu. Lalu untuk hakpen, saya akan menggunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting dan korek api untuk merapikan. Di sini juga ada jarum kristik, penanda, dan meteran untuk mengukur hasil proyek kita nantinya. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Pertama, kita akan buat alas berbentuk persegi panjang. Saya menggunakan benang yang warna coksu di sini. Kita buat 40 rantai. Setelah membuat 40 rantai, selanjutnya kita tambahkan satu rantai sebagai turn chain. Lalu kita buat SC mulai dari lubang rantai yang kedua. Kita lanjutkan isi masing-masing lubang dengan satu SC. Saya sudah selesai membuat satu SC di setiap lubang dan mendapatkan total 40 SC. Selanjutnya kita buat satu rantai naik lalu balik. Kita lanjutkan isi masing-masing lubang dengan satu SC. Buat bolak-balik sebanyak 8 baris. Ini dia hasil jadinya setelah membuat 40 SC bolak-balik sebanyak 8 baris. Selanjutnya kita akan buat SC keliling. Kita buat satu SC di masing-masing lubang. Untuk sisi panjangnya di sini kita buat 40 SC, dan untuk di bagian sisi lebar kita buat sebanyak 8 SC. Jadi nanti total kita dapat 96 SC. Nah, ini hasil jadinya alas persegi panjang kita. Kita akan coba ukur. Di sini kita dapat ukuran 18 cm kali 4 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian motif. Oke, untuk motif yang akan kita gunakan adalah kelipatan 4. Pertama, kita buat satu rantai dulu untuk mengunci. Lalu di stitch yang pertama kita akan buat pengganti DC. Oke, di sini terhitung sebagai 1 DC, kita pasang penanda. Selanjutnya kita buat 1 DC lagi.
sebanyak 3 kali. Jadi di sini kita sudah punya 4 DC. Selanjutnya kita buat 12 rantai. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Setelah membuat 12 rantai tanpa skip, kita buat 4 DC lagi. Mulai dari lubang berikutnya. 1, 2, 3, 4. Setelah 4 DC, 12 rantai lagi. Oke, kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Ini hasil jadinya baris pertama motif setelah 1 putaran. Kita selalu akhiri setiap round dengan slip stitch di stitch yang pertama. Oke. Selanjutnya kita akan berganti warna benang. Jadi di sini saya akan potong dulu sisa benangnya. Untuk motif baris kedua, di sini saya menggunakan benang yang warna biru dongker atau navy. Kita mulai dari DC yang kedua. Di sini kita akan punya 4 DC. Kita mulai dari DC yang kedua. Di sini kita buat 1 pengganti DC juga. Ini adalah stitch pertama kita, pasang penanda. Selanjutnya kita buat 1 DC lagi di lubang berikutnya. Kalau sudah membuat 2 DC, selanjutnya kita buat 12 rantai. 6, 8, 10, 12. Setelah membuat 12 rantai, di 4 DC yang kedua, di DC yang pertama, kita buat 2 DC increase. Dalam 1 lubang yang sama kita isi 2 DC. Lalu di DC yang kedua dan ketiga kita buat masing-masing 1 DC. Terakhir di DC yang keempat kita buat 2 DC increase lagi. Oke, seperti ini hasil jadinya. Jadi di 4 DC yang kedua kita punya 6 DC. Kita tambahkan 12 rantai lagi. Kita ulangi pola yang sama seperti ini. Kita skip DC pertama, kita buat 1 DC di DC yang kedua dan 3. Lalu buat 12 rantai.
Berikutnya kita buat increase di DC pertama. Satu DC di 2 lubang berikutnya. Dan increase lagi di DC yang keempat. Lanjut 12 rantai lagi. Oke, kita lanjutkan pola yang sama 1 putaran. Nah, ini hasil jadinya setelah motif baris kedua dikerjakan 1 putaran. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Di sini kalau teman-teman ingin tidak berganti tiap ganti warna benang tidak potong benang, bisa juga dengan cara saat mengerjakan di sini slip stitch terakhirnya kita satukan dengan benang warna pengganti. Oke, sekarang kita mengerjakan baris ketiga menggunakan benang yang warna coksu lagi. Benang yang warna biru dongker atau navy kita tinggal. Untuk baris ketiga motifnya di bagian yang 2 DC di sini kita jadikan 4 DC lagi. Jadi kita buat increase di setiap lubang. Ini adalah DC pertama, pasang penanda. Kita buat 1 DC lagi di lubang yang sama. Lalu di lubang kedua kita buat 2 DC increase lagi. 1 2. Kita sudah punya 4 DC sekarang. Kita tambahkan 12 rantai. Kita lanjut mengerjakan di sini. Yang tadinya ada 6 DC juga kita jadikan 4. Jadi kita akan skip DC yang pertama. Di DC yang kedua kita masukkan hakpen dan buat DC lagi. Kita buat 4 DC. Kita skip DC yang ke-6. Kita buat 12 rantai. Dan kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Oke, ini hasil jadinya motif hingga baris yang ketiga. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang keempat. Untuk baris keempat, tadi di sini benang warna birunya kan nggak kita gunting. Jadi di sini untuk slip stitch terakhir kita ambil benang warna birunya. Nah, untuk lanjut
di baris yang keempat, di sini tadi kita mengerjakan baris kedua ada 2 DC. Berarti di sini kita akan buat yang 6 DC dengan motif yang sama seperti ini. Jadi di sini di lubang pertama kita buat 2 DC increase, oke. Lalu di DC kedua dan ketiga kita buat masing-masing 1 DC. Di DC yang keempat kita buat increase lagi. Dua 12 rantai. Nah, kalau di baris kedua ada 6 DC, berarti sekarang kita akan buat 2 DC. Kita skip DC pertama. Kita buat DC di DC yang kedua dan 3. Baru kita buat 12 rantai lagi. Kita ulangi pola yang sama 1 putaran. Ini hasil jadinya hingga baris keempat. Selanjutnya untuk mengerjakan baris kelima, kita akan mengulangi pola yang sama seperti baris ini. Jadi kita akan buat 4 DC dan 12 rantai. Karena kita mengawalinya adalah di DC yang kedua, berarti ini kita lakukan slip stitch dulu ke DC yang kedua, baru ambil benang yang warna coklat susunya. Oke, kita mulai mengerjakan setiap round, mulai dari round pertama hingga round keempat ini kita ulangi terus hingga mencapai tinggi yang kita inginkan. Ini hasil jadinya setelah saya mengerjakan hingga baris ke-10. Bentuknya seperti ini, belum beraturan. Selanjutnya kita akan menata. Rantai-rantai ini kita atur. Caranya, kita mulai dari baris yang pertama. Di sini yang warna biru navy-nya 2, berarti di sini warna coklat susunya kita silangkan menuju yang DC-nya 2. Seperti ini. Kalau semua yang di baris pertama sudah selesai disilangkan, selanjutnya kita akan mengaitkan 12 rantai yang berikutnya. Jadi kita masuk di sini, lalu kita ambil rantai yang warna biru, seperti ini.
Kita lanjutkan ke baris yang ketiga. Kita kaitkan lagi. Nah, kalau di sini yang bagian warna benang coklat susunya sudah bertemu dengan 2 DC yang warna biru dongker lagi, kita ulangi cara yang sama seperti baris pertama. Kita silangkan lagi seperti ini. Lalu kita kaitkan lagi. Dengan yang warna biru navy. Kita lanjutkan terus cara yang sama di semua bagian. Nah, sahabat rajut, ini hasil jadinya setelah saya mengerjakan beberapa bagian. Di sini saya pasang stitch marker karena khawatir kalau ini lepas kaitnya. Nah, jadi untuk mengerjakan bagian atas ini, kita harus mengerjakan mulai dari bagian bawah sisi sebelah sininya. Karena dia di sini saling terkait. Oke, ini hasil jadinya setelah saya mengaitkan semua rantainya. Cantik banget ya motifnya. Ini namanya motif bintang laut atau sea star. Selanjutnya kita akan buat bagian atas. Di sini karena benang warna birunya sudah tidak dipakai, kita bisa potong dulu. Kita akan lanjutkan menggunakan benang yang warna coklat susu. Kita langsung mulai di bagian ini, di lubang rantainya. Kita buat satu rantai, lalu satu SC. Buat lagi SC di sini. Lalu di bagian DC, kita akan buat DC yang diperpanjang. Caranya, kaitkan benang ke hakpen, masuk lubang, ambil serat.
Kita punya 3 serat benang di sini. Kita masuk di 1 serat dulu, lalu 2 lagi. Kita ulangi, ambil, masuk di 1 serat, lalu 2 serat, dan 2 serat terakhir. Kita lakukan di semua DC. Bertemu dengan 12 rantai lagi, kita buat SC. Lalu kita lanjutkan membuat DC yang diperpanjang. Kita lakukan motif ini 1 putaran. Oke, seperti ini hasil jadinya hingga baris ke-11. Selanjutnya kita akan tambahkan 3 baris DC. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 DC. Sebelumnya sudah saya coba tambahkan 3 baris DC, tapi ternyata terlalu tinggi. Jadi di sini saya cuma menambahkan 2 baris DC saja. Sekarang kita akan tutup dengan SC reverse. Kita masukkan hakpen di lubang sebelah kanan. Ambil benang, ada 2 serat, jadikan 1. Jadi kita membuat SC tapi jalannya ke belakang. Jadinya seperti ini. Kita lakukan 1 putaran. Sudah selesai. Terakhir kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, ini dia hasil akhirnya setelah kita potong dan rapikan sisa benangnya. Jadi di bagian dalam motifnya seperti ini, dan di bagian luarnya motifnya seperti ini. Kita akan coba ukur hasil jadinya. Sini kita dapat ukuran 23 kali 14 cm. Sahabat rajut bisa tambahkan handle panjang jika ingin dijadikan sling bag, ataupun handle pendek jika ingin digunakan untuk dompet. Lalu jangan lupa untuk menambahkan furing di bagian dalam. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara mengaplikasikan motif bintang laut ini ke dompet. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.